Baik, nanti bagi yang tertinggal ya penjelasan hari ini bisa menonton video ini ya. Nanti linknya akan saya share ke kalian. Oke, saya ulangi lagi. Untuk latihan hari ini kita awali dengan tabel yang pertama, yaitu tabel daftar kinerja karyawan PT Maju Makmur. Nah, di sini tabel ini ada beberapa bagian yang harus diisi, yaitu bagian-bagian yang saya berikan warna coklat ini dan ada di pojok kanan bawah ini. Nah, kita mulai dari tabel yang kolom yang pertama. Pada kolom yang pertama ini yaitu kolom tahun pengangkatan ya, tahun pengangkatan. Tahun pengangkatan ini nanti kalian akan memunculkan 2 karakter. Oke, berdasarkan perintah yang ada di bawah, ambil 2 karakter paling kiri ya dari nomor induk karyawan. 2 karakter paling kiri dari nomor induk karyawan. Oke, sebentar saya zoom. Yut. Ya. Yut. Oke. Sudah jelas ya. Nah, 2 karakter paling kiri dari nomor induk karyawan itu adalah tahun pengangkatan. Sama seperti nomor NIM kalian. Ada yang mau berbicara? Silakan. Tidak ada. Baik. Sama seperti nomor NIM kalian, ya. Nomor NIM kalian itu kan diawali oleh tahun angkatan kalian. Kalau yang angkatan 2020, NIM-nya diawali 20 sekian sekian sekian. Yang angkatan 19 sekian sekian dan seterusnya. Nah, ini juga seperti itu. Nah, karena kita mengambil 2 karakter paling kiri, maka pakainya apa kemarin? Left. Tuh. Left. Nah, diawali dengan sama dengan ya. Left. Nah, kalau untuk baris ini sel apa yang kita acu? C6. C6. Oke. C5. C6 apa C5? 6, Pak. Oh, C6. 6, Pak. Oke. C6 berapa karakter yang kita ambil tadi? 2. Oke, 2 karakter. Oke, kurung tutup dan enter. Maka muncullah 1 dan 2. Di sini muncul 1 2 berasal dari nomor induk karyawan. 1 2. Paham ya? Paham. Setelah itu ditarik. Ya. Srot. Oke. Beres. Next column. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. Belum ada. Oke, nomor urut karyawan. Kita lihat definisinya dulu. Diambil dari 2 karakter paling kanan. Oke, paling kanan dari nomor induk karyawan. Karakter paling kanan ya dari nomor induk. Kalau yang baris pertama si Andi ini nomor urutnya adalah nomor 12. 12. Oke. Nah, kalau si Dian nomor urutnya berapa? 23. 23. Iya, harusnya munculnya di sini di nomor urut adalah 23. Nah, 23. iya, rumusnya gimana? Sama dengan right. Right. Kurung 6 tidak bawah 2. Oke, good job. Udah pinter-pinter semua di sini. Enter. Oke, munculnya 23. Tarik. Srot. Oke. Nah, itu untuk nomor urut karyawan. Pindah ke kode departemen. Kode departemen ya. Di sini kebetulan seluruh karyawan ini berada di departemen yang sama. Ngelihatnya dari mana? Lihatlah dari keterangannya. Diambil dari 2 karakter, mulai dari karakter nomor 3 dari nomor induk karyawan. Yang diambil 2 karakter dari nomor 3. Karakter nomor urut 3. Oke. Si Andi ya. Sini kode departemennya 30. Joko kode departemennya berapa nih? 30. Susi
Susi? 30. Oke, sama semua. Sekarang rumusnya bagaimana? Sama dengan MID kurung C6 titik koma 3 titik koma 2. 3 itu adalah karakter nomor urut ketiga ya. Mulai dari karakter ketiga. 2 ini adalah jumlah karakter yang diambil dari C6. Oke. Kemudian tekan enter. Ya, muncullah itu. Tarik. Srot. Oke. Mantap. Sudah. Pindah sebelah kanannya lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Oke, aman ya. Oke, baik. Kita lanjut ke kolom kriteria. Nah, kolom kriteria ini kalian akan memunculkan sebuah kriteria based on the table ya, based on this table. Jadi kalian akan menerjemahkan nilai-nilai ya, menerjemahkan nilai-nilai yang ada di kolom nilai performa, oke, berdasarkan tabel kriteria yang ada di bawah sini, tabel nilai yang ada di sini. Jadi nilai A dari si Andi ini kriterianya sangat baik. B dari si Dian kriterianya apa? Baik, Pak. Oke. Dan seterusnya ke bawah. Oke. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus VLOOKUP. Oke, rumus VLOOKUP. Ada yang tahu saudara tirinya VLOOKUP? VLOOKUP ya. VLOOKUP dan HLOOKUP bedanya apa, guys? Kalau VLOOKUP itu membaca data vertikal. Wait. Biar nggak keroyokan. Vincent? Kalau yang VLOOKUP itu buat baca data yang vertikal. Kalau yang HLOOKUP itu yang horizontal, yang miring, geser kanan itu, Pak. Oke, data yang mana yang dibaca, Mbak Vincent? Dari tabel nilai kriteria. Oke, good job. Oke, kenapa dikatakan vertikal, Mbak? Karena dari atas ke bawah, Pak. Oke, good job. Dari atas ke bawah, bawah ke atas. Oke, begitu ya. Jadi urutan datanya itu dari atas ke bawah ya. From the top to bottom ya. Ya, datanya dari atas ke bawah. Urutan datanya dari atas ke bawah. Makanya di sini menggunakan VLOOKUP. V vertikal, lookup. Oke. Nah, kalau HLOOKUP urutannya datanya itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi kalau ini sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Begitu. Datanya ke sini. Oke? Itu pakainya HLOOKUP, horizontal lookup. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang yang dicontohkan adalah VLOOKUP. Karena dasar pemahamannya sebenarnya sama. Oke. Kita lihat VLOOKUP. Nah, untuk baris yang kedua, nilai performa yang akan diterjemahkan ada pada sel apa? I6. I6. Oke, pada sel I6. Pada sel I6 akan kita terjemahkan berdasarkan tabel nilai kriteria yang ada di sini. Harusnya nanti di sini akan muncul apa? Baik. Akan muncul baik. Sekarang rumusnya bagaimana? Kita ketik dulu ya. Oh iya, di sini ada dua cara. Ada dua cara yang akan saya kenalkan pada kalian. Cara menulis rumus VLOOKUP ada dua cara. Nah, cara yang pertama, oke. VLOOKUP kurung buka sel yang akan diterjemahkan, selnya ya. Titik koma. Nah, sel ini akan diterjemahkan menggunakan apa? Menggunakan range. Ya, tabel nilai kriteria yang ada di sini.
Oke, range-nya dari E25, ini E25 sampai dengan F29 sampai sini. Jadi isi tabelnya inilah yang akan kita gunakan untuk menerjemahkan nilai performa yang ada di sini. Nah, maka range-nya dibuat. Jangan lupa karena nanti ini nilainya atau rumusnya akan kita tarik ke bawah slot ya, maka range ini harus di Absolut. absolut atau di mutlak ya, dengan cara di blok ketik atau klik F4. Oke, klik F4. Nah, setelah di mutlak, oke, kemudian titik koma 2. 2 ini apa? Nah, 2 ini artinya kriterianya atau terjemahan dari nilai ini ada di kolom nomor 2. Ya. Nih, kolom nomor 2. Kolom nomor 2-nya dihitung dari mana? Dari kiri ini. Ini kolom 1, kolom kedua. Nah, hasil terjemahannya ada di mana? Di kolom nomor 2. Nanti kalau kolomnya ada banyak, lihat diterjemahkannya pakai kolom yang mana? Misalnya kalau diletakkan di kolom ketiga, ya sudah, maka di sini ganti 3. Kalau diletakkan ini nanti di kolom keempat, maka di sini diganti 4. Nah, kebetulan di sini hanya ada 2 kolom, 1 dan 2. Nilainya ada di kolom 1, kriterianya hasil terjemahannya ini ada di kolom 2. Nah, yang kita masukkan di sini adalah hasil terjemahannya. Jadi, kolom kedua. Titik koma 0. Nah, 0 ini berkaitan dengan logika true false. Kalau true itu dilambangkan dengan 1. Kalau false itu dilambangkan dengan 0. Nah, yang kita gunakan di sini yang false ya. Yang false. Kenapa pakai false? Kenapa nggak pakai true? Nah, sebenarnya true false di sini punya maksud yang berbeda. Untuk logika true ya, nanti kalau seandainya, saya contohkan dulu aja ya. Ini yang pakai false dulu deh. Saya contohkan pakai yang false dulu. Nah, lihat rumusnya sudah muncul ya. Ini kan kita pakai false yang 0 ya. Kalau seandainya kita gunakan 0 atau yang false, kalau ada nilai yang tidak termasuk di daftar ini, kan nilainya A sampai E. Kalau saya masukkan nilai F, kira-kira munculnya apa? Not available. Artinya apa? Kalau dia tidak termasuk di dalam jajaran nilai yang ada di sini, ya kumpulan nilai yang ada di tabelnya ini, maka dia tidak akan memunculkan hasil terjemahan apapun. Dia akan mengerorkan dia. Not available artinya nggak bisa diterjemahkan karena di terjemahannya nggak ada. Paham? Ini untuk yang false. Jadi dia mintanya harus yang sama persis dengan yang ada di sini baru bisa diterjemahin. Oke? Ini yang 0. Tapi ini saya kembalikan dulu. Tetapi kalau kita menggunakan angka 1 di sini, artinya yang true, maka ya dia di sini juga munculnya baik ya. Tetap munculnya baik. Tapi kalau kita menggunakan angka 1 atau kriteria yang true, maka nanti apabila ada nilai yang ada di luar dari deret angka deret nilai yang ada di sini, misal kita masukkan F, kira-kira munculnya apa? Kira-kira munculnya apa? Nah, yang muncul adalah sangat kurang. Artinya apa? F ini mendekati dengan nilai apa? Nilai E. Paling dekat dengan nilai E. Maka terjemahan dari nilai E inilah yang akan dimunculkan. Padahal kan kalau nilai itu kan sudah ada bakunya sendiri ya. Jadi kalau F ya karena tidak ada nilai F maka tidak usah diterjemahkan. Oke? Tidak perlu dimunculkan nilai yang mendekatinya. Nah, ini kalau kalian punya kategorisasi tersendiri. Ya. Jadi, kapan menggunakan true, kapan menggunakan false itu ya terserah kalian. Kalau mau saklek sama nilainya, ya kalau nilainya hanya sampai E ya sudah E saja, selain dari E maka di not available kan, maka pakailah 0.
Tapi kalau mau ya tadi itu, kalau di atas di luar ya sudah, pakai nilai terendah sangat kurang. Maka pakailah true. Oke. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, kenapa NA? Karena ini pakainya apa tadi? False. Oke, atau False. baik. Ya, ini kita kembalikan ke nilai asalnya B. Nah, ini cara yang pertama. Oke, VLOOKUP yang pertama. Ada pertanyaan dulu untuk VLOOKUP yang pertama di sini? Aman? Belum, Pak. Aman. Aman, Pak. Oke, lemas banget suaranya. Next. Cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini jauh lebih simpel. Oke, saya yakin kalian akan menggunakan cara yang kedua ini. Cara yang kedua, nah ini range tabelnya, range tabel dari nilai kriteria ini, isinya ya, isinya ini kalian berikan nama dulu ya. Kita berikan nama, namanya siapa misalnya? Namanya kriteria, ya. Kriteria. Jadi range tabel nilai kriteria ini kita berikan nama kriteria. Setelah diketik namanya di sini, jangan lupa di enter, oke? Enter. Nah, setelah di enter, oke, baru kita masuk ke rumus VLOOKUP-nya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka sel berapa yang kita terjemahkan sekarang? I7. Oke, titik koma. Nah, kalau tadi cara yang pertama kita pakai input apa range-nya. Nah, yang cara yang kedua cukup ketikkan saja nama range-nya tadi, kriteria. Nah, nanti kalau tulisannya benar akan muncul seperti ini ya. Titik koma. Nah, apa tadi kolom kedua titik koma kita pakai logical false-nya. Kurung tutup. Nah, cukup seperti itu. Tidak perlu pakai mutlak-mutlakan. Ya. Kriteria 20. Udah enter. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ditarik serot. Kalau dilihat hasilnya sudah benar belum? Benar. Oke. Benar, Pak. Paling mudah pakai yang mana? Yang kedua, Pak. Iya, yang kedua. Nah, ya terserah kalian nanti mau pakai yang mana saja ya, boleh untuk mengerjakan latihannya. Boleh pakai yang mana saja. Oke, next. Kolom bonus. Sebelum next, sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Ini loh, Pak. Kan saya udah nyoba, tapi tuh misal nggak pakai yang nol false tadi, bisa tuh, Pak. Ngaruhnya Oh apa ya, iya, Pak? Jadi langsung bisa. 2. Itu bisa ya. Cuma nanti ketika ada data yang banyak ya, ada kumpulan data yang banyak, itu nanti kelemahannya ada salah menerjemahkan data. Ini nanti akan kamu temui di kasus minggu depan. Jadi baiknya untuk mengunci data berdasarkan tabel kriteria itu ditambahkan logika true or false-nya tadi. Jadi tidak ada kemungkinan kesalahan penerjemahan datanya. Begitu, paham? Makasih, Pak. Oke. Nah, next lanjut. Untuk kolom bonus, lihat bonus artinya apa di sini? Hasil perkalian antara tarif honor lembur, ini tarifnya ya 40.000 per jam dikalikan dengan jumlah jam lembur tiap karyawan. Wah, ini perusahaannya kaya banget ini. Per jam aja lah honornya 40.000 ya. 40.000 per jam ya. Nah, kita lihat kolom bonus sel K6 ya. Ada yang mau mencoba? Dikalikan dengan Saya, Pak. Iya, Katarina. Silakan, Mbak Katarina. Apa yang harus saya ketik? H6
H6, oke. Dikali Dikali bintang, yaitu dikali. G21 tapi di absolut. Good job. G21 tapi di absolut. Serot. Itu ya. Kenapa harus di absolut, Mbak Katarina? Biar nggak pindah, biar ngalinya 40.000 terus. Good job. Biar pengalinya tidak geser ya. Ini pengalinya tarifnya tetap ya, di situ 40.000 di sel G21. Enter ya. Sekarang kita tarik. Serot. Oke. Nah, gampang. Kalau yang ini nggak perlu penjelasan lebih lanjut. Gampang. Sekarang yang ini ya, tambahan bonus karyawan. Tambahan bonus karyawan. Nah, dia pakai rumus if. Kita lihat logikanya dulu seperti apa di sini. Permintaan soalnya ya. Karyawan akan diberikan tambahan bonus ya sebesar ya 20% dari nominal bonus apabila memiliki nilai kriteria sangat baik. 10% dari nominal bonus apabila memiliki nilai kriteria baik. 5% dari nominal bonus apabila memiliki nilai kriteria cukup. Selain di atas, maka tidak mendapatkan tambahan bonus. Oke, tidak mendapatkan tambahan bonus di sini harusnya ya. Oke, berarti yang mendapatkan tambahan bonus yang kriterianya apa saja tadi? Sangat baik, cukup. Baik. Oke, sangat baik, baik dan cukup. Kalau yang kurang dan sangat kurang berarti bonusnya No. Good job. Oke, kita coba rumusnya ya. Maka acuannya kriteria ini ya. Nah, acuannya bisa kriteria ini. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Saya buatkan bagian rumus yang pertama. Karena di sini kan ada syaratnya ada 3 ya tadi ya. 1. If, jika. Oke. Sel yang akan kita acu di sini sel apa untuk baris yang nomor 2? J6. J6. Jika J6 isinya sama dengan ya yang paling tinggi apa tadi? Sangat baik. Jika J6 berisi sangat baik, maka ya kalikan ya nominal bonus dengan berapa persen? 20%. 20%. Nah, ini baru yang pertama. Ingat ada 3 tadi yang dapat bonus ya. Titik koma. Lanjut lagi, ulang lagi. If, jika J6 isinya sama dengan baik. Oke. Maka lanjutkan Mbak Aulia. Saya, Pak. Ya. Maka KG K6 K6 dikali dengan kali 10%. 10%. Oke, cukup Mbak Aulia. Kita pindah ke yang lain. Apa ya? Yasmin. Oke. Halo Yasmin. Oh, tidak nyaut. Ya, Yuni Puji. Halo Yuni. Iya, Pak. Oke, bisa melihat saya? Bisa, Pak. Oke, bisa melanjutkan rumus? Ya. Oke, lanjut ke kategori yang cukup. If J6 J6 sama dengan cukup titik koma titik koma K6 K6
bintang Bintang 5%. 5%. Artinya apa itu? Artinya kalau teruskan. Jika J6 sama dengan cukup, maka bonusnya 440.000 dikali 5%. Oke, tambahan bonusnya adalah nominal bonus dikali 5%. Oke, nah karena 3 kriteria yang mendapatkan bonus sudah muncul, sudah dimasukkan, tinggal sisanya yang tidak mendapatkan bonus. Nah, sisanya yang tidak mendapatkan bonus, tambahan bonus ini cukup kalian ketikkan 0. Ini artinya selain daripada itu tidak mendapatkan bonus. Oke? Cukup ditambahkan 0. Kurung tutup sebanyak kurung buka. Ya, kurung bukanya berapa nih? 1, 2, 3. Kurung tutupnya 3. Nah, tengok lagi. Kalau J6 berisi sangat baik, maka bonusnya ini akan dikalikan 20% untuk menjadi nilai nominal tambahan bonusnya. Tapi kalau J6 berisi baik, maka bonusnya ini akan dikalikan 10%. Tapi kalau J6 berisi cukup, ya, maka bonusnya akan dikalikan 5%. Selain daripada sangat baik, baik dan cukup, maka tidak mendapatkan bonus atau diisi dengan 0. Paham? Paham. Enter. Paham, Pak. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa kok munculnya 44.000 di situ? Itu 10% dari Karena 10% dari 10%. 440.000, Pak. Oke, kenapa kok 10%? Nah, kriterianya Karena Kriterianya baik. Oke, sudah paham ya? Paham. Oke, tarik slot. Oke, muncullah di situ. Lihat, bagian yang strip-strip ini adalah bagian yang tidak mendapatkan bonus. Apakah sudah tepat pada tempatnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sise, bisa paham penjelasan saya, Sise? Ya, paham Pak. Oke, good job. Dali, sudah paham? Paham, Pak. Oke, good. Next, total bonus. Bonus ditambah tambahan bonus menjadi total bonus. Ya. Nah, tinggal dijumlahkan saja. K5 ditambah L5. Jadilah M5. Srot, tarik. Ya. Total anggaran sama dengan sum. Ya. Blok yang mau ditotal, enter. Ya. Tekannya enter ya. Nanti muncul. Jangan tekan entar. Kalau entar nggak muncul-muncul. Garing, Pak. Ya sudah. Oke, rata-rata sama dengan apa rata-rata? Average. Ingat, yang di blok cukup yang berwarna coklat muda saja, jangan sampai total anggaran ya, karena di bawah tidak termasuk hitungan. Oke, enter. Rata-ratanya sekian. Nilai terendah Min. juga blok area yang sama ya. Enter. Nilai tertinggi Max. iya, blok area yang sama. Enter. Tabel 1 beres, coy. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Aman? aman. Aman. Aman, Pak. Oke, jangan memaksakan diri untuk mengatakan aman ya. Jujurlah padaku. Oke, lanjut. Tabel kedua, latihan 2. Pada tabel kedua ini kalian akan mengisi 4 kolom 1 sel.
Sama seperti tabel 1, kalian akan mengacu pada keterangan yang ada di bawah. Nah, kita lihat di sini. Kolom yang pertama adalah kolom jenis barang. Kita tengok ya, apa permintaannya. Jenis barang diterjemahkan dari kode barang yang ada pada kolom ID. Ini dia. Ya. Ini kode barangnya dari tiap barang yang ada. Nah, kode barang ini diterjemahkannya berdasarkan tabel kode yang ada di sini. Oke. Lihat kodenya A, B, C. Di sini di kolom ID ada kode-kode ini yang tersimpan di dalamnya. Oke. Lihat di ID yang pertama ini ada kode apa? C. C itu apa? Elektronik. Elektronik. Makanya di sini muncul elektronik. Sekarang pertanyaan saya, pada baris kedua ini jeans ini akan muncul jenis barangnya apa? Pakaian. Pakaian. Karena kodenya oke. Rumus yang kita gunakan adalah rumus kombinasi antara VLOOKUP dan MIT. Oke, lihat rumusnya di sini. VLOOKUP dan MIT. Kenapa kok pakai MIT? Kenapa nggak pakai left? Inki? Karena Pak. Kenapa, Pak? Ada apa? Oh, itu tadi soalnya kan yang apa kode A, B, C-nya kan di tengah-tengah ini loh, 02A 2007 gitu. Ya nggak sih, Pak? Lah iya, betul lah kamu. Terus kenapa? Iya nggak apa-apa, tanya aja aku. Jawa Timuran kamu. Winky. Oke, terima kasih Inki. Betul. Jadi kenapa pakai MIT? Ya karena kodenya ada di tengah, ya di tengah dari ID-nya ini. Ya setelah dimunculkan dari kode yang ada di tengah ini, munculnya C. Oh, C. Lalu C itu apa? Nah, C tersebut diterjemahkan menggunakan VLOOKUP. Oke. VLOOKUP. Maka muncullah jenis barangnya apa? Jenis barangnya apa tadi? Yang C? Elektronik. Iya. Elektronik, Pak. Ya, oke. Baiklah kalau begitu. Ada yang mau langsung mencoba di baris kedua ini? Ya, Pak. Oke, Octaviana. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, MIT, buka kurung itu B6 titik koma 4. Kenapa 4? Soalnya karakter A-nya ada di letaknya di karakter keempat. Karakter keempat, ya betul. Titik koma 1. Kenapa 1? Karena cuma 1 yang diambil. Oke, tahunya dari mana? Tahunya dari ID-nya, kodenya kan cuma 1. Kodenya cuma 1. Good job. Oke, terus lanjut. Tutup tutup kurung kan, Mbak? Tutup kurung. Terus titik koma, jangan ragu-ragu. Itu tabelnya yang ring dari ring berapa itu? Oh. B19 sampai C21. Di absolut. Di absolut. Kenapa harus di absolut? Mengunci tabelnya biar nanti kalau di drag ke bawah nggak geser. Oke, good job. Terus titik koma 2. Kenapa 2? Soalnya itu jenis baca jenis barangnya ada di kolom kedua. Betul. Titik koma 0.
Oke, kita pakai false ya. Tutup kurung meter. Oke, meter. Betulkah hasilnya? Betul. 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 Ada yang bertanya sampai di sini? Belum. Belum. Aman ya? Aman. Aman. Next, harga total. Harga total ini perkalian antara jumlah barang dikali dengan harga barang. Gampang ini mah ya. D5 bintang E5. Kalikan terus ditarik. Serot. Diskon. Lihat, diskon. Barang yang mendapatkan diskon 10% adalah barang yang berjenis elektronik saja. Selain dari itu tidak mendapatkan diskon. Baik. Barang apa yang dapat diskon? Elektronik. Oke. Kalau dilihat dari daftar nama barangnya apa aja itu? Apa? Radio, TV, Terus kipas angin. good job. Oke, sekarang rumusnya deh. Lihat, rumusnya seperti itu ya. Gak usah lama-lama ngeliatnya, pindah langsung ke bawah. Buat. Yuk, siapa yang bicara? Erlina? Oke, Ya. silakan lanjut. Sama dengan if Yes. kurung buka Kurang buka. F6 F6 sama dengan ayo. Apa tadi yang dapat diskon? elektronik, Ya, elektronik. titik koma, Titik koma. G6 G6 bintang bintang 10%, 10%. kutub, salah, titik koma, Titik koma 0, 0 kurung tutup, kurung tutup. Ya, artinya apa? yang jenis barang elektronik dari harga totalnya dapat diskon 10%. Oke, terus selain itu? Selain barang elektronik nggak dapat diskon. Oke, terus kemudian di Enter. enter. Loh, kok 0? Kenapa kok 0? Karena nggak ada pakaian. Oh iya, karena pakaian. Tarik lagi ya, serot. Nah, lihat hasilnya. Apakah yang muncul sudah benar sesuai pada tempatnya? Benar. Benar. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, baiklah. Terakhir, oh bukan terakhir ya, masih belum. Harga akhir, ya, harga total dikurangi harga diskon. Apa dikurangi diskon ya? Ya, di situ G5 kurangi H5. Tarik, serot. Nah, total harga di sini berapa? Sama dengan sum log enter. Selesai. Oke. Demikian materi hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ada? Tidak. Oke. Karena tidak ada. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, baik silakan kalian download soal latihan yang ada di Bismart ini. Isinya sama karena saya sudah jelaskan tadi, dan setelah dikerjakan di-upload pada link upload yang sudah disiapkan. Oke. Batas waktu uploadnya adalah tanggal berapa ya? Tanggal 25 Februari pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Oke? Oke. Ya, Oke, Pak. Baik. Baik. Demikian materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? belum. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke,
Demikian materi hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan soal latihannya. Jangan lupa di-upload dan jangan lupa presensi pada tempat presensi yang sudah saya siapkan di Bismart. Oke? Jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, bepergian seperlunya saja dan see you next week. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.